It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. The skies are bright and blue. It's a beautiful day to be. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekelompok orang yang relevan atau secara terperinci yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia. Tingkah laku manusia dalam organisasi suatu kelompok tertentu. Aspek pertama meliputi pengaruh organisasi terhadap manusia, sedang aspek kedua meliputi pengaruh manusia terhadap organisasi. Struktur keorganisasian mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam beberapa cara yang penting. Sebenarnya pengaruh dari struktur organisasi terhadap kelompok itu sangat mendalam sehingga perlu dimasukkan dalam penutupan istilah. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai ciri-ciri organisasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan atau membedakan bagian-bagiannya. Adapun tujuan dari struktur organisasi adalah satu tantangan yang dihadapi oleh pimpinan dalam berorganisasi adalah bagaimana mereka dapat menggerakkan para pegawainya agar mau dan bersedia menggerakkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Untuk itu, seorang pemimpin harus selalu dapat memelihara semangat, kesadaran dan kesungguhan dari karyawannya untuk terus menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan kata lain, salah satu tantangan berat bagi organisasi adalah bagaimana motivasi karyawan dapat tumbuh dan terbina dengan baik. Tantangan yang dihadapi oleh pimpinan organisasi adalah bagaimana mereka dapat menggerakkan para pegawainya agar mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Untuk itu, seorang pemimpin harus selalu dapat memelihara semangat, kesadaran, dan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan kata lain, salah satu tantangan berat bagi organisasi adalah bagaimana motivasi karyawan dapat tumbuh dan terbina dengan baik. Beberapa hal yang biasanya terkandung dalam motivasi meliputi 3 komponen penting yang saling berkaitan erat, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan ialah kekurangan dirasakan seseorang pada suatu waktu tertentu. Kebutuhan menunjukkan kekurangan yang dialami seseorang pada waktu tertentu. Kebutuhan timbul dalam diri individu apabila ia merasa adanya kekurangan dalam dirinya, yaitu dalam pengertian homeostatik adanya ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi yang bersangkutan sebaiknya dimilikinya, baik dalam arti fisiologis maupun psikologis. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, dalam diri individu akan timbul dorongan berupa usaha pemenuhan kekurangan secara terarah. Karena itu, dorongan ini biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang, dan hal ini merupakan inti dari motivasi. Adapun komponen ketiga dari motivasi, yaitu tujuan, merupakan sesuatu yang menghilangkan kebutuhan dan mengurangi dorongan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang, baik yang bersifat psikologis maupun fisiologis. Atasi konflik dalam organisasi cara efektif yang pertama, pikirkan hubungan baik yang dijaga. Yang kedua, cari sumber masalah. Yang ketiga, sering mendengar sedikit berbicara. Yang keempat, jangan menyalahkan orang lain. Dan yang kelima,
selesaikan masalah bersama.